Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Pada video kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana Anda nanti bisa mempengaruhi orang lain. Faktor apa saja yang sangat penting untuk Anda ketahui dan nanti Anda bisa mempraktekkan dengan mudah. Anda nanti bisa mempengaruhi orang lain. Maka Anda harus mendengarkan dan menonton video ini dari awal sampai selesai. Sebelum kita bedah videonya, buat Anda yang belum subscribe, silahkan seperti biasa saya ingatkan kembali untuk subscribe dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Dan buat Anda yang ingin membeli ebook kitab Mahir Hipnotis, Anda bisa kontak nomor WA yang ada di kolom video atau di deskripsi di bawah video. Begitu pula buat Anda yang ingin ikut pelatihan hipnotis jarak jauh. Kemampuan untuk mempengaruhi pikiran orang lain memang sangat menarik dan ini sangat dibutuhkan di bidang apapun. Contoh yang terkecil, ketika Anda di dalam rumah, Anda bisa menggunakan ini untuk mempengaruhi pasangan Anda, mempengaruhi anak-anak Anda. Di dalam pekerjaan, Anda bisa menggunakan untuk mempengaruhi anak buah Anda ataupun mempengaruhi pimpinan Anda. Bahkan Anda bisa menggunakan juga untuk mempengaruhi relasi Anda. Di dalam bisnis, Anda bisa menggunakan cara ini untuk membuat rekan bisnis Anda menjadi percaya dengan Anda dan nanti akan membuat bisnis dengan Anda. Serta masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya sesuai dengan bidang masing-masing yang Anda tekuni saat ini. Syarat untuk menjadi seseorang yang mempunyai kemampuan tinggi untuk mempengaruhi, yang pertama adalah Anda harus mempunyai nilai dengar yang tinggi. Dan yang kedua, Anda mempunyai nilai percaya yang tinggi. Apa itu? Nanti kita bahas. Yang pertama dulu yaitu mempunyai nilai dengar tinggi. Seseorang yang mempunyai nilai dengar tinggi ini, apapun yang dia katakan, orang akan selalu tertarik untuk mendengarkan. Bukan karena dia mempunyai pangkat yang tinggi, mempunyai jabatan yang tinggi, namun karena dia mempunyai kemampuan untuk membuat orang lain untuk mendengarkannya. Anda tentu mengetahui, walaupun seseorang ini mempunyai jabatan yang tinggi, pangkat yang tinggi, ketika dia sedang berpidato atau menyampaikan, ternyata ada juga yang tidak mendengarkan. Ada yang bosan, mengantuk, tidur, atau bahkan meninggalkan tempat. Namun sebaliknya, ada orang yang berpakaian biasa, penampilannya biasa, begitu dia berbicara, orang akan antusias, tertarik, dan mendengarkan sampai selesai. Ini adalah sesuatu kemampuan yang sebenarnya bisa diasah oleh siapapun. Maka dari itu, saya akan mengajarkan apa saja yang menjadi faktornya. Kita akan bahas dari yang pertama dulu, yaitu Anda menjadi orang yang mudah didengar. Ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kenali apa yang ingin didengar oleh orang lain. Yang kedua, kenali apa yang ingin Anda sampaikan ke orang lain, atau materi apa yang ingin Anda sampaikan ke orang lain. Yang ketiga, kenali dan cari tahu cara menyampaikan kepada orang lain. Yang keempat, Anda harus paham strategi agar mempertahankan apa yang sudah Anda sampaikan dan disetujui oleh orang tersebut, dari persetujuan yang paling kecil hingga persetujuan yang paling besar. Bagaimana cara kita mempunyai nilai dengar yang tinggi terhadap orang lain? Anda bisa melakukan yang namanya perenungan. Saat Anda dalam kondisi sendiri, kenali dalam diri Anda. Kira-kira apa sih yang membuat saya ini bisa didengar oleh orang lain? Yang kedua, merenungkan apa sih yang membuat mereka mau mendengarkan Anda. Dan yang ketiga, merenungkan apa sih yang membuat mereka tertarik untuk mendengarkan Anda. Faktor ini Anda harus gali di dalam diri Anda. Maka ketika Anda sudah merenungkannya dan sudah menemukannya, nanti Anda bisa melanjutkan teknik yang
Selanjutnya, cara melatihnya agar Anda ini mempunyai kemampuan nilai dengar yang tinggi, maka ketika Anda sedang berbicara dengan orang lain, maka Anda harus berani untuk diam, berani untuk mendengarkan. Misalkan, orang yang Anda ajak bicara ini, dia berbicara tentang masalah keuangan ya. Dia menggebu-gebu bicara tentang uang. Nah, Anda dengarkan. Dan ketika tidak berapa lama, dia berbicara tentang masalah utang. Dan Anda dengarkan lagi. Sesaat kemudian dia akan berbicara tentang masalah dia mengalami stres ya. Stres. Dan Anda dengarkan lagi, ketika dia berubah topik, dia menceritakan bagaimana istrinya belanja tapi tidak sesuai dengan pendapatannya. Nah, ini Anda bisa menyimpulkan, Anda bisa menilai orang ini bahwa orang ini adalah orang yang sedang mengalami stres, mengalami depresi. Yang awalnya dia berbicara tentang uang ya, menggebu-gebu sekali, seolah-olah dia itu pakar keuangan. Lalu gak berapa lama dia curhat tentang masalah hutang ya. Ternyata dia punya hutang. Dan selanjutnya yang saya ceritakan tadi, ini adalah teknik atau cara untuk menggali. Maka belajarlah untuk mendengarkan agar nanti Anda mempunyai nilai dengar yang tinggi. Anda benar-benar tahu apa yang diinginkan oleh lawan bicara Anda. Karena sejatinya apa yang diinginkan oleh orang lain itu jauh lebih penting daripada kemampuan bicara Anda. Ini pahami ya. Jadi walaupun Anda mempunyai kemampuan bicara yang luar biasa, tetapi kemampuan bicara tersebut dan ternyata kemampuan bicara Anda ini tidak diinginkan oleh orang lain tersebut, maka ini akan menjadi sia-sia. Setelah jelas apa yang dia inginkan, maka Anda baru memikirkan cara untuk menyampaikan apa yang Anda ketahui kepada orang lain. Dan ternyata meskipun banyak orang yang tahu, tapi tidak tahu cara menyampaikan kepada orang lain, meskipun kepada orang yang ingin mendengarkan sekalipun, maka dia tidak akan bisa menyampaikan apapun. Karena dia tidak tahu tekniknya, dia tidak tahu caranya. Ya, Anda harus memahami hal seperti ini. Kesimpulannya adalah Anda harus paham atas ketertarikan orang. Yang kedua, Anda harus mengerti cara menyampaikan kepada orang apa yang Anda ketahui. Dan selanjutnya, baru Anda memikirkan agar apa yang Anda sampaikan setelah tadi didengarkan benar-benar oleh orang tersebut agar mendapatkan persetujuan orang menjadi sepakat dengan Anda. Untuk itu kita lanjutkan yang kedua, yaitu agar Anda disetujui oleh orang lain. Bagaimana sih agar kita ini mendapatkan persetujuan dari orang lain? Caranya kita harus mengecek. Ibaratnya seperti ini. Kalau Anda sedang berada di depan sumur ya, Anda berada di depan sumur dan sumur itu gelap. Untuk mengetahui kedalamannya, maka Anda harus mengeceknya. Anda mengambil batu dan menjatuhkannya ke lubang sumur yang gelap tersebut. Nah, Anda dengarkan. Kalau batu itu Anda tunggu beberapa saat, belum ada suara airnya, artinya sumur itu tidak dalam. Anda jatuhkan, Anda tunggu beberapa saat dan ternyata agak beberapa lama baru dia nyampe ada suara bunyi airnya. Ini adalah analogi yang paling mudah untuk Anda terima. Jadi lemparan atau batu yang Anda jatuhkan ini seperti kata-kata Anda yang Anda lemparkan ke orang lain. Maka jika orang yang Anda ajak bicara ini sudah benar-benar mendengarkan Anda bisa melihat responnya. Misalkan dia mengangguk-angguk, itu artinya sumurnya dangkal ya, sudah masuk ke sana. Anda bisa melihat ekspresinya ketika dia tersenyum. Nah, ini salah satu tanda dia sudah mulai setuju. Ketika dia sudah mulai menghela nafas sambil mengangguk-angguk seperti ini, itu tandanya dia mulai setuju. Atau gerakan kepalanya sudah mulai rileks ke belakang ya, artinya dia ingin santai. Orang tersebut artinya sudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang selama ini dia cari ya. Bahasa tubuh tadi, senyuman dia,
gerakan kepala dia, helaan nafas dia, tatapan matanya, kedipan matanya, ini mengisyaratkan bahwa dia sudah setuju dengan Anda. Ya. Maka Anda harus mempertahankan ini dengan strategi-strategi yang sangat bagus agar persetujuan kecil yang sudah Anda tanamkan tadi bisa Anda bawa ke dalam persetujuan yang lebih besar. Misalkan Anda bawa dalam konteks bisnis Anda, konteks dalam pekerjaan Anda, konteks dalam penjualan Anda, dan yang lain-lain. Semoga ini mudah dipahami dan Anda bisa mempraktekannya. Intinya Anda harus menjadi orang yang mudah didengar dan dipercaya. Semoga ini bermanfaat. Jika Anda ingin berlatih kepada saya tentang ilmu pikiran, ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, magnetis, dan yang lainnya, Anda bisa kontak nomor WA yang ada di kolom video ini dan juga di deskripsi di bawah video. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam hipnosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.